Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-19 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Bapak Pendeta Midian KH Sirait MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagimu juga. Minggu ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan untuk mencintai pendidikan. Sebab firman Tuhan mengatakan, siapa mencintai didikan, menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 22 ayat 1. Nungaro di perguruan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan pajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkan dalam diri kami penguasaan diri
supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 763 ayat 1. Molo Jesus dongan mi. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum kelima dan maksudnya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 178 ayat 2, Roma tu Yesus. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan menghendaki agar kami mencintai didikan, agar kami berjalan kepada kehidupan. Namun, terkadang kami merasa sudah cukup baik
dan mampu menjalani hidup ini, sehingga enggan berbenah diri, cenderung hanya menilai kelemahan dan kesalahan orang lain, sementara kelemahan dan kesalahan diri sendiri tidak dilihat. Ya Tuhan, ujilah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami memohon kepadamu, jauhkanlah dari kami sikap yang saling menghakimi satu dengan yang lain, sehingga tidak ada orang yang merasa diabaikan dan dikucilkan dari persekutuan di tengah gereja dan masyarakat. Ya Tuhan, berilah kami kerendahan hati, senantiasa bercermin pada kebenaran-Mu, sehingga kami saling mendorong untuk melakukan kasih dan pekerjaan yang baik. Kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende, nomor 437 ayat 2, Tung namuba rohaku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Amsal 4 ayat 1-9. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat
perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 23 ayat 2. Yesus Hami Rodison. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 481 ayat 1, Gudang Dope. Dan kita mempersiapkan persembahan kita yang pertama, dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Preses, Bapak Pendeta Midian KH Sirait, MTH. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sehat dan semangat bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat, pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik khotbah, cintailah pendidikan, mengajak kita untuk menggumuli ada 3 hal. Yang pertama, memberikan pertolongan bukan menghakimi. Firman ini disampaikan Yesus di hadapan banyak orang, yaitu para murid, orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merupakan orang-orang pintar dan teliti dalam bidangnya. Namun Yesus mengkritik mentalitas orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang angkuh, berpura-pura, tapi munafik. Yesus memperhatikan bahwa sikap orang Farisi dan ahli Taurat terhadap hukum jatuh pada formalisme kosong, yaitu pemenuhan hukum secara harafiah. Sehingga orang Farisi bukan lagi pembawa iman yang hidup, melainkan menindas orang lain dan menghakimi
orang lain yang berseberangan dengan mereka. Nas ini bukan bermaksud bahwa Yesus merendahkan orang buta. Bukan pula bermaksud untuk meniadakan lembaga peradilan. Namun hendaklah kepintaran keahlian yang dimiliki seseorang bukan digunakan untuk menghakimi ataupun menindas, bahkan merendahkan sesamanya, melainkan untuk menolong dan menopang sesamanya. Orang-orang yang terdidik terpanggil untuk mengasihi, mengampuni bukan menghakimi. Di partikiata saunari pandemi COVID-19 duk situtudo aka persoalan na niadupa ni pamaretata ng masyarakat pe. Alani itong dingkat situtudo idaon. Molo sa roha akan naporsiyay unang madabu tu pangalaho na manguhumuhumi. Ay marasik situtudo panguhumiyon ni debata do panghumiyon ni Jolma. Anggo panguhumiyon ni Jolma, olo do madabu tu pangalaho na pasitok-sitong diri. Alayang go debata Jehovah di bagasan Jesus Kristus. Manguhum Jolmai di bagasak kasitongan ala hasitongan do debata. Yang kedua, memperbaiki kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan. Salah satu yang disoroti Yesus dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ialah sikap mencari-cari kesalahan orang lain. Itu sebabnya Yesus mengatakan di ayat 41, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Yesus memahami motivasi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka bukan hendak mendengar dan mempercayai apa yang Yesus ajarkan, melainkan mencari kesempatan menangkap dan membunuhnya. Di masa pandemi COVID-19, adongdo hasomalan naliling nahira so Jepang, manang tarida be ima ngerumpi, manang pahata-hata halak. Ngerumpi marasing do sian mamicang, manang paingoton. Molo ngerumpi ima pangalaho na pahata-hata hahurangan ni halak, nasadong di labung na. Alay mamicangi ma pangalaho na paingoton dongan di haurangan na asamuba. Halak na gumuruhon pangatusyon dang lomorohana pahata-hata. Manang pabuah-buahon huhut mengaduduhi hahurangan ni dongan na. Yang ketiga, cintailah sang pendidik agung, makaholongi pangajari bulu ni. Yesus Kristus adalah sang pendidik agung. Ia mendidik 12 orang murid-muridnya dan itu adalah murid-murid pilihan. Ia pula mendidik banyak orang berbagai cara dengan berbagai peristiwa. Terkadang ia mendidik dengan lemah lembut, namun terkadang dengan tegas bahkan keras. Terkadang didikannya ditabur dan ditebar dalam suasana keceriaan, namun terkadang dalam keterlukaan dan kedukaan. Terkadang ia mendidik di tepi danau yang tenang, namun terkadang pula di tengah badai yang menerjang. Tidak semua orang menerima didikannya, namun ia tetap mendidik umatnya agar mereka mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat yang diutus Allah. Nak pedak pola liling pangajari buluni mian di Portibion. Alay nguluna pangajarion na marlapatan jalan na manoktong rodi saliring diling na. Di bulan Julion taingo do HKBP majujung baringin na. Holong ni rohan tu Jesus Kristus pangajari buluni mangojar rohan yaka misionar. Ruas dot pangula ni HKBP toktong mangula naringgan nakpe gudang akka tantangan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang kekasih, salah satu tantangan itu juga yang dialami oleh Kairos HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya pada hari Senin 6 Juli 2020 yang lalu, sekitar pukul 11 siang. Kairos HKBP sebagai media pendidikan dan penginjilan dan informasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya telah diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya
tidak dapat lagi menggunakan media non-profit tersebut. Dan informasi seputar pelayanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta Raya selama beberapa tahun ini pun hilang. Kita mendoakan semoga pelaku peretasan tersebut dilindungi Tuhan, serta membuka mata hatinya untuk karya Roh Kudus. Namun kita tidak perlu terlarut dalam kesedihan. Sebagai gantinya, Roh Kudus telah membuka jalan bagi kita untuk berkarya di New Kairos TV. Semua informasi pelayanan HKBP Huria Kristen Batak Protestan Distrik 8 DKI Jakarta Raya dapat disaksikan di New Kairos TV menjadi berkat bagi dunia. Alani taharikot toma mangguruhot pangatusioni jalatajakom ma Kristus pangajari buruni muel ni pangatusion asadapotan hasonangan todita todimuna. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mamasu-masu uhut mangadeo na kapos ni roha dihita di saluhut na. Kupasatami matabi nami siya tonga-tonga ni Distrik 8 DKI Jakarta do sudia kaparhobas na adong di Distrik 8 DKI Jakarta on. Pasato tabi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, banyak hal yang membuat manusia kadang lupa diri terhadap kasih karunia, di mana hidup kami ini adalah bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana kami tidak perlu mencari-cari kesalahan orang lain. Dimanapun mereka berada Tuhan, sebagaimana orang-orang Farisi yang selalu juga mencari kesalahan dari Yesus Kristus. Namun Yesus Kristus tetap memberikan penyertaannya setiap saat lewat kasih karunia, pengampunan kepada setiap orang yang beribadah, yang menerima kasih karunia itu. Di tengah-tengah kehidupan bahwa bulan Juli 2020 ini Tuhan HKBP Majujung Baringinnya, kami berdoa Tuhan supaya Engkau satukan hati pikiran kami, supaya kami berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik. Apa yang dapat kami lakukan yang baik hari ini, kiranya itu juga menjadi perbuatan baik untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1. Sai patau ma au Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selama hidup, selama ini kita tetap belajar. Dan selama itu kita masih perlu didikan. Karena itu cintailah didikan dari Tuhan. Sehingga kita dimampukan mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami hikmat, agar kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Dengan mengandalkan hikmat dari Tuhan,
Marilah kita menjalani kehidupan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan pola hidup saling menasihati, saling mendorong dan kasih dan pekerjaan yang baik. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 4, Asini Roham Hupuji. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.